Gua mah kalau di Indonesia orang kaya, ngopi aja nih mesti di Starbucks. Kalau Starbucks itu kayak warkop biasa aja di negara gua, nggak ada mewah-mewahnya. Ya tapi gua punya peliharaan ikan koi, banyak tuh di rumah gua. Kalau ikan koi mah di selokan rumah gua juga banyak. Ya tapi gua tiap hari juga makan ikan salmon. Yaelah, kalau ikan salmon mah tinggal ngambil aja di sungai belakang rumah gua. Tapi gua punya Supra. Supra? Iya, Supra. Serius punya Supra? Iya bener, Supra. Kalau Supra mah udah biasa di Indonesia. Di jalanan tuh banyak, tiap rumah ada satu minimal. Kita di Indonesia tuh kaya-kaya, tahu nggak? Berarti kaya banget ya orang di Indonesia. Mau dong ikut ke Indonesia? Sapno! Mana Sapno? Lah, Bang Jun ke Jogja nyari Sapno juga. Sama dong. Yeah, I sudah dapat Charizard and Mewtwo. Yang belum dapat itu Sapno sama Meowth. Bang Jan, Sapno sama Meowth itu bukan Pokemon. Lah kan tahu dari mana nih bule sama Sapno? Di internet ramai sekali bicara tentang finding Sapno in Yogyakarta. I thought Sapno was a Pokemon. No. Sapno is not Pokemon. Tapi siluman. Lah kan masih aja nyari Pokemon di HP zaman sekarang. Bang Jan mau lihat siluman nggak? Ya, mau. Kalau mau lihat, kita lakuin tradisi masangin. Masuk di antara dua beringin di alun-alun kidul Jogja tuh, depan sana tuh. Kalau Bang Jon berhasil masuk ke sana dengan mata tertutup, katanya harapan Bang Jon bakal terkabul. Kalau gagal, ya lihat siluman. Oke. What? Tidak masuk, padahal I sudah lurus jalannya. Siluman. Ya sembarangan, tukang parkir, motor sampean tuh pindahin deh. Bisa mau kemana? Motornya pindahin dulu. Gua ada di mana ini? Dingin banget. Di Afrika bagian selatan emang dingin banget, turun salju tiap malam di sini. Ini di Afrika, iya, Lesotho. Di sini tuh emang banyak salju. Ini fix mau kiamat nih. Afrika kan panas. Ini sekarang udah salju di mana-mana ya. Mulu, Baik nih lama-lama ngomong sembarangan mulu. Ini tuh Lesotho. Dijuluki The Kingdom in the Sky karena seluruh wilayahnya berada di atas ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Yang artinya Lesotho adalah titik tertinggi di Afrika. Di sini iklimnya kayak negara-negara di Eropa loh, subtropis. Ada musim dingin, musim gugur, panas dan musim salju. Bukan cuma Lesotho aja yang ada salju di benua Afrika. Di Afrika Selatan seperti di pegunungan Drakensberg, di Maroko seperti pegunungan Atlas, tiap tahun juga ditutupi salju. Selama ini gue taunya Afrika itu ya panas, kering, gurun gitu. Makanya tahu Afrika jangan dari film-film doang. Ya maaf, sekarang kan tahu. Tapi iya sih, gerah banget ini. Padahal banyak salju loh di Afrika. Afrika emang gerah. Mau ngapain? Buka baju, gerah. Buka baju. Ikutan nyari, aduh. Nina Bobo. Najis. Oh, Nina Bobo. Apa nih majikan? Kalau tidak Bobo digigit kebo. Genderuwo aja deh. Jangan ngomong sembarangan gitulah. Nanti ada yang datang beneran. Lu cemen banget lu. Orang lagu pengantar tidur doang. Siapa bilang itu lagu pengantar tidur doang? Lah emangnya lagu apa? Lagu pemanggil setan gitu? Mulu lu ngomong sembarangan terus. Denger ya, orang banyak percaya lagu ini berasal dari abad ke-19 zaman Hindia Belanda. Indonesia belum ada waktu itu. Bobo itu berasal dari kata Melayu, yaitu tidur. Dan Nina itu adalah anak perempuan dari seorang Belanda. Lagu ini diciptakan ibunya untuk mengantar tidur Nina. Namun Nina jatuh sakit dan akhirnya meninggal di usia kecil. Setelah itu, ibunya tetap menyanyikan lagu ini sambil menangis di kamar Nina yang kosong. Banyak juga yang percaya kalau lagu ini dinyanyiin tengah malam di kamar sepi, arwah Nina bakal datang. Ya udah deh, ganti aja lagunya ya. Lagunya Yanto Bobo. Oh, Yanto Bobo. Udah, lagu yang lain aja. Ya kan udah lain, Yanto namanya. Ini orang. Aku mau nangis, tapi aku nggak bisa nangis. Sial, mana hujan lagi? Aduh, padahal lagi buru-buru ini. Kenapa mesti hujan sih? Jangan kurang ajar. Apalagi ini baru mampang. Kenapa sih? Kenapa sih kau bicara kasar tentang
itu adalah berkah dari Sang Pencipta untuk umatnya, termasuk umatnya yang laknat seperti kau. Iya, maaf. Soalnya gue lagi buru-buru mau pergi, malah hujan nih. Kamu gak kesel? Syukuri saja, di Indonesia hujan bisa dinikmati kapan saja, tidak seperti di India. Demi dewa, kami sampai harus menikahkan kodok supaya hujan bisa datang. Hah? Kodok nikah? Tepat sekali. Tradisi itu bernama Bekulibia. Ini adalah ritual kuno di mana 2 ekor kodok, jantan dan betina, dinikahkan secara resmi untuk memohon turunnya hujan kepada dewa. Dalam kepercayaan kami, suara kodok memanggil dewa hujan agar turun membasahi bumi. Proses pernikahan kodok ini tidak main-main. Kami mendandani kodok, menyiapkan sesajen, dan mendatangkan pendeta untuk membacakan mantra pernikahan. Setelah hujan datang, kodok ini akan diceraikan kembali. Kodoknya cerai. Ada-ada aja. Kenapa kau tertawa? Ini serius. Iya, maaf. Salah lagi. Perceraian kodok ini simbol permohonan sudah dikabulkan. Oh, iya. Kau sendiri sudah menikah. Kenapa malah nanya-nanya nikah nih? Belum. Kenapa emangnya? Mau nyindir? Mau ngajak nikah gitu? Oh, najis. Kalau kau belum menikah, nikahi saja kodok itu tadi. Kan dia sudah bercerai. Mau nanya dong. Apa? Kok sampai sekarang di India masih ada sistem kasta sih? Benar-benar mengherankan. Orang Indonesia ini bertanya tentang kasta. Ya justru gue yang heran, zaman sekarang masih aja pakai kasta. Lagian kan India itu juga asal muasal agama Buddha juga, itu nggak pakai kasta. Kok nggak masuk agama Buddha aja? Tidak ada hak dia untuk bertanya seperti ini. Demi dewa, apa urusanmu menanyakan hal ini tentang budaya kami? Kerjaan. Tanya aja. Tidak usah mencampuri urusan budaya kami. Wah, sistem kasta itu dari 1500 tahun sebelum Masehi sudah ada. Jauh sebelum lahirnya Buddha di 500 sebelum Masehi. Jadi, budaya kasta itu sudah mengakar. Kalau gua jadi orang kasta bawah di India nih, udah gua acak-acak nih, apaan zaman sekarang masih ada kasta? Tidak akan ada yang bisa melawan. Karena di India, orang kasta bawah menganggap kasta itu bukan sebagai diskriminasi, tapi sebagai tanggung jawab spiritual, di mana setiap orang memainkan perannya di dunia. Udah males bergaul sama lu, dikit-dikit melotot, dikit-dikit melotot. Apa? Aku lebih tidak ingin berteman denganmu, orang kasta bawah. Ayo kita unboxing. Ini udah ada tanda apa ini? Tanda YouTube. Jadi kita kemarin minggu lalu udah 1 juta subscriber 2 mingguan yang lalu, dan sekarang ini nyampe. Apakah ini udah tahu kan pasti gold play button. Ini dikirim langsung dari YouTube-nya langsung dari luar negeri. Jadi sampainya lama. Dari kalau ini kodenya sih dari Cina ya, ada CN Beauty. Kita buka sama-sama. 1, 2, 3. Kosong. Ada lapisannya. Ini lagi. 1, 2, 3. Banyak banget. Selamat atas pencapaian jumlah subscriber yang Anda raih. Ini kan Anda berhasil 1 misi lagi. Ini ucapan dari YouTube CEO. Tada! Akhirnya kita dapat 1 juta subscriber dan dapat gold play button. Ini mengkilap banget, cakep banget kan? Sampai angka ini nih, 1 juta subscriber. Makasih sekali lagi buat dukungannya, buat udah suka nonton konten-kontenku, sama udah betah komen dan nonton setiap harinya apapun yang aku upload ya. Dan kita punya 2, ini ada yang silver, ada yang gold button. Ya, ini 100.000 subscriber, ini 1 juta. Akhirnya kita udah punya semua teman-teman. Makasih ya, sekali lagi makasih buat kalian yang udah dukung channel ini, udah segede ini. Akhirnya dari 1 subscriber sampai sekarang 1.020.000. Terharu banget sih. Ini yang jelas ini milik kita sama-sama ya teman-teman. Kita jaga channel ini, kita bangun lagi channel ini, kita kembangin lagi apapun yang ada di sini. Makasih buat yang udah subscribe, komen, like, dan udah nonton semua konten-konten. Makasih ya sekali lagi. Yang, kamu kok mau sih sama aku? Kenapa emangnya, baby? Iya, bingung aja sih.
Soalnya aku kan jelek, kaya juga enggak, gaji pas-pasan. Tiba-tiba nikah sama cewek secantik kamu. Kok bisa ya? Ya bisa dong, baby. Aku malah sayang banget sama kamu. Ya kenapa? Kok kamu mau sama aku? Kamu beneran mau tahu? Ya iya dong. Oke, kamu inget ini nggak? Apa tuh? Kamu inget nggak pengemis ini? Enggak. Siapa ya? Ini loh, 5 tahun yang lalu kamu ngasih duit sama pengemis itu 100.000. Masih ingat? Nah, habis dari kamu ngasih duit itu, pengemisnya beli lotre. Terus menang deh 10 miliar rupiah. Hah? Oh, jadi kamu anak pengemis yang aku tolong waktu itu. Ngerti sekarang, ngerti ya. Dunia emang sempit banget ya. Balas budi, paham? Paham. Enggak, dengan duit 10 miliar itu, si pengemis pergi ke Thailand. Habis ke Thailand, dia pergi ke Korea Selatan. Habis dari Korea Selatan, dia balik deh ke sini buat jadi istri kamu. Halo, Bang! Halo! Siapa? Nggak tahu, orang pelayaran kali. Pelayaran. Kita lagi di mana nih? Nggak tahu, lihat peta dulu. Kita ada di Somalia. 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 Kenapa emangnya? Bajak laut. Bajak laut, bajak sawah kali. Beneran. Di Somalia ini masih banyak bajak lautnya. Awalnya mereka ini nelayan. Ketika kapal asing mencuri ikan dari perairan mereka, mereka kehilangan mata pencarian dan mulai merampok kapal asing sebagai bentuk balas dendam dan sumber penghasilan baru. Bajak laut Somalia ini bajak laut paling aktif di era modern. Tahun 2009 sampai 2011 saja mereka berhasil membajak 200 kapal dalam setahun. Dunia internasional sampai ngirimin armada laut gabungan buat nanganin mereka. Jangan gitu dong. Sebenarnya kita ini bukan bajak laut, tapi penjaga laut tradisional. Maksudnya, pokoknya yang mau lewat sini bayar. Kalau kita nggak mau, bakal kita ambil semua barang yang kalian miliki. Sama aja, aku takut juga lu. Lah kok gue yang takut? Gua ini bajak lautnya. Di Timur Leste ada angkot juga. Ya emang angkot transportasi di sini. Wah, sama kayak di Indonesia. Kalian makan nasi juga ya lah. Apalagi yang mau dimakan? Sama kayak di Indonesia. Kalian pakai bahasa Indonesia juga nih. Iya, banyak penduduk Timur Leste yang masih pakai bahasa Indonesia, terutama yang generasi tua. Tapi bahasa resmi kita di sini tuh ya bahasa Tetun sama bahasa Portugis. Sama kayak di Indonesia juga ya. Udah ayo pulang yuk. Ini mall udah mau tutup. Tutup. Baru juga jam 5 sore. Mall di sini emang tutup jam segitu. Populasi di Timor Leste ini kecil, 1,3 juta jiwa. Jadi sepi kalau malam. Ya mending mallnya tutup. Lah, kalah sama warung dekat rumah gua gimana? Lagi keluar malam-malam di sini tuh kurang aman. Penerangan masih minim. Kalau nggak diganggu setan, ya diganggu begal. Mau lu? Begal juga ada di sini. Setan. Kalian masih percaya yang kayak gituan? Sama kayak di Indonesia. Apa kita balikan aja nih ya? Bodoh, capek-capek merdeka dari lu malah ngajak balikan. Ya habisnya kayak belum move on gitu negara lu sama negara gua. Apa sih?